umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh. Itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu. Tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja. Mudah-mudahan dia segera bertobat setelah tahu apa itu Al-Zaitun. Saya sampaikan, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala faradat taubata wa haramal israr. Kita harus bertobat karena kesalahan di dalam menilai apa itu Al-Zaitun. Saya pura-pura katakan kita karena sebenarnya saya tidak termasuk di situ. Lantas mulai tanya macam-macam. Dia tanya siapa itu Pak Panji Gumilang, siapa itu. Saya bilang yang jelas dia sahabat saya. Dia sahabat saya dan dia orang yang paling benar di dalam permasalahan ini. Dan pagi-pagi ketika saya diwawancara beberapa wartawan, pagi-pagi maksudnya sebelum Presiden Republik Indonesia saat itu Habibie datang berkunjung kemari meresmikannya, saya diwawancarai oleh wartawan dan mati-matian semua pertanyaan itu saya jawab karena pertanyaannya itu cenderung kepada memojokkan. Tidak satupun kalimat jawaban saya dimuat. Memang iblis betul-betul. Memang sudah di-set orang-orang yang tanya itu untuk memang memojokkan. Tapi saya waspada karena saya dulu sudah direncanakan oleh Syekh untuk menjadi kepala Intel. Waktu itu. Tapi banyak wartawan lain yang juga membela sehingga keluarlah di satu majalah mengenai jawaban, meskipun jawaban saya di korting, tetapi cukup saya puas karena ada suatu keyakinan akan kebenaran yang harus dibela. Saya sampaikan kepada sahabat karib saya, I am your friend indeed, so I have to be a friend in need. Dari Panji Gumilang nggak menyampaikan silakan ngerampok, silakan nyuri, tapi mengatakan bahwa harta orang di luar kelompok, termasuk orang tua yang belum berbayat itu kafir semua, dicuri nggak apa-apa. Nah dulu tahun 2000 sampai 2002 ketika saya masih di dalam, itu mohon maaf setiap hari kerjaan kita ngerampok. Karena target kita kalau misalnya satu bulan harus bawa 10 miliar, dapatnya misalnya 1 miliar, itu nggak berani pulang kita. Kalau pulang, lepas baju, dicambuk, kalau belum berdarah belum penting. Cara ngumpulinnya gimana itu Mas uang Yang sebanyak mengharuskan itu, Mas? siapa? Kita dulu, ya kita di teritorial sudah punya struktur negara. RT, RW, Lurah, Camat itu dan masing-masing ini juga punya jabatan tertentu. Jadi kalau kita butuh dana, tahun itu ya mohon maaf, ini kalau ada berita di TV, pembantu baru kerja 1 hari kasa karta majikan, itu kerjaan kawan-kawan semua. Pernah 1 hari kita dapat di atas 1 M, 1 hari. Jadi kalau kita butuh dana, siapin 5 orang tim kita perempuan, palsuin KTP, ijazah, dan kartu keluarga. Kita nggak usah lama-lama nyari koran yang biasanya Komplek Elit, Pondok Indah, Permata Hijau, Kalibata. Nggak usah 1 minggu 1 bulan, 1 hari majikan pergi, anak sekolah telepon, Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk, harta orang kafir nggak apa kita ambil. Jadi kita melakukan kriminal dan kita dulu bangga karena kita menghasilkan banyak. Kalau tidak tercakap, maka ini akan menjadi hutang. Terus kita juga bikin yayasan yatim piatu, yayasan Duafa. Yayasannya sampai sekarang ada, termasuk yang bikin buku ini salah satu pendiri yayasannya. Dan ini ada di Al-Zaitun. Jadi kita tahu orang Indonesia itu baik-baik. Orang Indonesia itu dermawan-dermawan. Nggak usah pakai kriminal, nanti bermasalah dengan aparat. Kita bikin yayasan yatim piatu, dulu nongkrong di ATM, di food court, pom bensin, halte busway, taruh di rumah makan, di minimarket, dan itu hasilnya lebih besar. Yang penting organisasinya jelas, proposalnya, surat tugas, kartu nama, KTP, ini loh, kami dari yayasan ini, Bapak menyumbang berapa? Kalau perlu menjadi donor per bulan. Dan itu satu yayasan, itu 1 bulan, ada yang sampai dapat 10 miliar. Satu yayasan, dan mereka satu yayasan cabangnya ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau ngelihat ada cewek cantik di depan ATM, ini proposal surat tugas, itu 100%, bukan 99 lagi.